Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tatabayyana bihal muslimuna wal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila tariqil huda walau karihal munafiqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu fi sabilillahi yujahidun. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil maknun, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kaum muslimin rahimakumullah, di hari ini yang baik ini, yaitu hari-hari dan tempat yang suci ini, dalam masjid, marilah kita memperbaharui ikrar kita, ikrar untuk tetap melaksanakan semua perintah-perintah Allah, seberat apapun perintah ini, sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah, sebesar apapun godaan dan rayuan yang menghadang di depan kita, karena hanya dengan takwalah sajalah manusia akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki dan abadi, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa may yuti'illaha war rasulahu wa yakhshallahu wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, terbawa oleh kehidupan yang rutinitas, hampir tidak terasa bahwa kita saat ini berada di ujung bulan Masehi atau bulan ke-12 kalender tahun Masehi tahun 2024. Sebentar lagi akan berpisah dengan 2023. Sebentar lagi akan berpisah dengan kita untuk selama-lamanya. Agar dalam mengakhiri tahun Masehi ini kita tidak keluar dari bingkai ajaran Islam, marilah kita simak bersama petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, dan hendaklah masing-masing diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Inti dari ayat 18 surah Al-Hasyr ini adalah Allah mewajibkan kepada manusia yang mukmin agar senantiasa mengadakan muhasabah, mengevaluasi hasil kerja waktu yang lalu untuk memacu kerja pada waktu yang akan datang. Adalah suatu keharusan bagi seseorang yang menginginkan meraih prestasi di masa depan. Sebagaimana muslim mukmin, kita yakin bahwa keberadaan kita ini di alam dunia ini untuk beribadah. Sebagaimana pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku Allah, kata Allah,
tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Mari kita sekarang muhasabah terhadap kita sendiri. Selama ini banyak mana antara ingat atau zikir kita kepada Allah dengan lupa kepadanya? Banyak mana antara syukur dengan kufur kita? Banyak mana antara sabar dengan mengeluhnya kita? Banyak mana antara kesombongan dan ketawaduan kita? Banyak mana antara berpikir positif kepada Allah dengan berpraduga kepada Allah yang jelek? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita untuk senantiasa mengadakan evaluasi dengan sabdanya, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu sawa'un fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran fahuwa mal'un." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah orang yang tertipu. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, dialah orang yang dilaknat. Satu orang yang beruntung itu seseorang yang dapat mengadopsi ilmu padi. Semakin tua, semakin tunduk dan berisi. Dialah yang akan memperoleh keuntungan yang besar. Usianya yang semakin tua dibarengi dengan amal soleh yang banyak didasari dengan ilmu yang dalam. Itulah gambaran orang yang sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Baginya tidak mengenal peribahasa, tua-tua padi, makin tua makin menjadi. Tapi orang yang semacam ini tergolong dalam firman Allah, "Wa amma man khaffa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan adapun orang yang takut kepada Tuhannya dan sanggup menahan diri dari keinginan nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Orang bijak berkata bahwa perjalanan hidup manusia ini sesungguhnya menuju gerbang kematian. Semakin lama hidup berarti semakin dekat dengan kematian. Sungguh beruntung orang yang sanggup menyertai bertambahnya umur dengan amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan melakukan ibadah-ibadah, dengan memperbanyak ibadah. Yang kedua, dari hadis tadi itu, orang yang tertipu hari kemarin, hari ini sama dengan hari kemarin, berarti orang yang tertipu. Bila dalam kehidupan ini seseorang merasa gerah, galau, gerah kalau ditipu oleh seseorang, maka dalam kehidupan ini sungguh banyak orang yang tertipu. Tetapi dia tidak merasa. Seseorang yang semakin tua usianya, tetapi tidak disertai dengan peningkatan amal soleh, dialah orang yang tertipu. Dikiranya dengan mengejar kemewahan dunia segala akan baik. Dikiranya dengan hanya mengejar keinginan nafsunya seseorang akan memperoleh kebahagiaannya. Tidak, saudara. Dia orang yang dalam hidupnya tertipu oleh tipu daya dunia. Mereka lupa bahwa dunia yang fana ini penuh tipu daya yang sanggup memperdayakan manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, "Fala tagurunnakumul hayatad dunya wala yagurrannakum billahil gurur." Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdaya kalian. Dan janganlah pula kau tertipu oleh setan memperdaya kamu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita agar manusia tidak terjerat dengan tipu daya kehidupan? Bagaimana? Jawabannya pasti, jadikan dunia ini dengan segala keindahannya ini sebagai jembatan emas untuk meraih sukses di alam akhirat kelak. Karena dunia bukan tujuan. Yang ketiga, hari ini lebih jelek ketimbang hari kemarin. Itu orang yang dilaknat.
Kata Nabi, wa man kana yaumu syarrun fahuwa mal'un. Barang siapa hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, berarti mal'un, dilaknat. Dalam kehidupan ini, di dunia ini, bila ada seseorang yang sudah tua usianya tetapi tidak diimbangi dengan akhlak yang mulia dan amal yang soleh, minimal dia mendapat laknat atau kutuk oleh keluarganya. Ya mah sekolah teh salah bagi notorogan gitu bahasa. Karena dia dinilai sebagai orang yang tidak tahu diri. Namun jelema geus sekolah teu tahu diri man goblok. Bahkan orang yang semacam ini tidak saja keluarganya yang mengutuknya, tetapi manusia pada umumnya. Malaikat dan Allah pun akan mengutuknya. Ulaika jazaa'uhum